Pemirsa, cerita misteri kali ini saya peroleh langsung dari narasumber atau orang yang mengalami, sehingga karena yang bersangkutan tidak berkeberatan saya sebutkan nama asli dan juga lokasi kejadiannya, maka yang akan saya sampaikan adalah cerita yang betul-betul terjadi, dan nama maupun tempat-tempatnya juga saya sebutkan. Nama teman yang merupakan narasumber tersebut adalah Bapak Daniel Sujoko. Untuk mudanya nanti hanya saya sebutkan Joko, yang kebetulan beliau ini seorang pensiunan pegawai negeri yang juga seorang wirausahawan. Jadi sebelum pensiun, Pak Joko ini atau Mas Joko ini sudah menggeluti bidang jual beli pakaian, hanya menjual pakaian di Pasar Raya Salatiga, meskipun yang menangani adalah istrinya. Dan setelah pensiun, beliau ini juga memiliki atau mendirikan kursus setir mobil yang bernama kursus setir mobil Fokus, dan lokasinya di rumah sendiri di Jalan Singojayan, di Kampung Singojayan, di Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Madya, Solotigo. Cerita ini terjadi tanggal 24 Desember, sehari sebelum perayaan Natal tahun 2024. Sebagai keluarga Kristiani yang taat, tentu saja dalam hari besar keagamaan ini Mas Joko itu juga memerlukan pulang ke rumahnya. Jadi rumah orang tuanya maksudnya di Sumogawi. Sumogawi ini wilayah Kabupaten Semarang. Jadi kalau dari rumah Mas Joko di Singojayan itu jaraknya sekitar 8,2 km. Kalau dari rumah Mas Joko di Singojayan menuju ke rumah orang tuanya, waktu tanggal 24, Mas Joko ingin menengok atau ngecek persiapan perayaan Natal di rumah orang tuanya di Sumogawi. Jadi di desa di Sumogawi. Jadi berangkat dari Singojayan, dari Tingkir, kira-kira jam 2 atau jam 2 ya, itu jam 2 siang, kemudian sekitar sebelum jam 3 sudah sampai di Sumogawi. Kemudian di Sumogawi ini ternyata cuaca berubah menjadi mendung, sehingga Mas Joko ini khawatir kalau jemuran pakaiannya di halaman rumahnya di Singojayan itu kena hujan, maka minta izin
ke keluarga di Sumogawe untuk pulang sebentar mengamankan jemurannya. Jadi untuk yang di luar atau dari luar kota Salatiga dan Kabupaten Semarang mungkin perlu dijelaskan bahwa Sumogawe ini terletak antara kota Salatiga dan kota Magelang melalui Kopeng. Objek wisata Kopeng ini termasuk wilayah Kabupaten Semarang. Jadi dari Salatiga ke Sumogawe atau ke Kopeng itu jalan menanjak terus. Jadi tadi sudah izin kepada keluarganya untuk mengamankan jemuran, maka Mas Joko ini dengan menggunakan sepeda motor Mio turun ke Salatiga. Sesampainya di Sale Putih atau tepatnya di depan Hotel De Emrik, itu jaraknya kalau dari rumah di Sumogawe, dari rumah orang tuanya di Sumogawe itu 2,5 kilometer. Jadi itu kira-kira sekian itu tadi dasarnya dari saya menengok dari Google Map itu dari rumah orang tuanya di Sumogawe ke di Emrik 2,5 kilometer, sedangkan di Emriknya sendiri kalau dari pusat ke kota Salatiga atau saya gunakan pedoman rumah dinas wali kota Salatiga itu 6,8 kilometer. Nah ini sesampainya di depan pintu gerbang di Emrik, ya ini jalannya menurun terus, itu ada seorang anak laki-laki kelihatan berpakaian bersih dan penampilannya juga serba bersih dan termasuk anak yang ganteng, anak laki-laki. Kemudian Mas Joko ini karena di-stop ya oleh anak remaja tadi sekitar kita katakan anak-anak atau anak remaja ya, tadi sekitar usia kelas 5 SD itu dihentikan. Terus anak itu mengatakan, "Om, saya nunut diboncengkan Om." Nah ini Mas Joko ya karena dasar rasa kemanusiaan, apalagi cuacanya juga mendung, itu khawatir kalau anak itu juga kehujanan, maka anak itu juga diboncengkan. Setelah jalan menurun kira-kira 300 meter dari tempat anak tadi dinaikkan, anak itu minta Mas Joko untuk berbelok ke kanan. Nah ini Mas Joko karena jalannya halus mulus lebar, Mas Joko ya tidak masalah kalau hanya minta menurunkan anak itu ke jalan yang bagus itu. Kemudian sampai di kira-kira 300 meter dari jalan raya, anak itu meminta Mas Joko menghentikan Mio-nya, sepeda motor Mio-nya. "Om, sudah Om, sini saja Om. Terima kasih ya Om." "Oh ya Mas," gitu. Ya, jadi anak itu dipanggil Mas oleh Mas Joko. Kemudian anak itu turun. Begitu anak itu turun, ini masih cuaca masih meskipun mendung tapi pemandangan cukup jelas. Ya karena juga belum hujan. Jadi jelas. Kemudian begitu turun dari sepeda motor Mas Joko, anak itu langsung menghilang. Wah, Mas Joko ya terkejut. Tahu-tahu kok sepeda motornya itu di atas jalan-jalan berbatu atau tepatnya di atas sungai yang
kering. Jadi sungai kecil itu atau kalen atau sungai kecil itu biasanya untuk saluran air kalau hujan deras atau daerah sekitar Salih Putih itu airnya deras, mengalirnya lewat situ. Dan di depan Mas Joko dari sepeda motornya, dari roda depan sepeda motornya itu kira-kira setengah meter itu sudah jurang yang mengangat dalam. Jadi daerah jurang yang mengangat dalam, sehingga kalau Mas Joko ini tidak berhenti setengah meter, kalau itu anak kecilnya tidak minta dihentikan setelah tempat itu Mas Joko mesti masuk ke jurang bersama sepeda motornya. Kemudian Mas Joko ya bingung juga karena ternyata di jalan berbatu-batu, sehingga untuk atret atau untuk mengundurkan sepeda motornya atau untuk membalikkan sepeda motornya saja sudah kesulitan karena tertanggor batu-batu yang cukup besar. Ya, yang istilah bahasa Jawanya itu nggasruk mesin sepeda motornya. Kemudian Mas Joko ya ada rasa bingung, lalu kebetulan di sekitar situ ada orang-orang setempat yang sedang menyabit atau mencari rumput gajah, rumput yang tinggi-tinggi itu. Jadi lalu Mas Joko berteriak-teriak, ya, "Mas, tolong Mas, ini saya kok mau jalan tidak bisa." Lalu itu tukang sabitnya tadi, orang yang sedang nyabit itu mencari teman yang ada di sekitarnya, sehingga ada 3 orang, ya, 3 orang tukang sabit yang membantu mengangkat sepeda motor Mas Joko, kemudian digotong-gotong, didorong-dorong, kemudian sampai di jalan setapak yang biasanya untuk lewat para pencari rumput dengan sepeda motor, itu sepeda motornya sudah bisa didorong dan jalan kembali ke jalan raya. Itu belum lama, jadi terjadi tanggal 24 menjelang Natal tahun 2024. Kemudian dengan kejadian itu Mas Joko terus pulang kembali langsung ke rumahnya di Singojayan. Demikian kisah dari Mas Joko, dan kita akan bertemu lagi dengan Mas Joko ini di kisah misteri berikutnya. Dan kalau di sini Mas Joko itu sebagai orang yang mengalami langsung, di kisah berikutnya Mas Joko adalah saksi langsung kejadian yang tidak kalah anehnya, tidak kalah tingkat misteriusnya dengan ini. Demikian, saya Suyit Mujirno. Sebelumnya mohon agar para pemirsa bersedia memencet tombol subscribe, sehingga subscriber makin banyak, itu semakin memotivasi saya untuk terus mencari kisah-kisah seperti ini dengan mencari orang-orang yang betul-betul pernah mengalami. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi.